Apa hukumnya merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, haram, nggak boleh merokok, jangan merokok sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu, mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu ini merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Hukum rokok itu bagaimana? Rokok menurut Muhammadiyah haram. Rokok menurut Komisi Fatwa MUI haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak kecil. Adapun orang yang sehat merokok itu makruh menurut MUI, tapi menurut Muhammadiyah haram. Menurut Mufti Mesir haram. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz haram. Jadi kalau bapak, ibu, adik-adik berpihak kepada pendapat yang mengatakan haram, maka merokok itu sama macam makan babi. Tapi kalau dia berpendapat saya lebih condong kepada yang makruh nampaknya Pak Ustaz, bagi sama dengan makan jengkol. Saya tidak akan bicara tentang rokok, akan tapi kaidah. Kaidah itu sederhana di dalam Islam itu. Kaidahnya sederhana. Antara kalau ada orang masih melakukan sebuah kesalahan, tinggal insaf dan nanti Allah akan beri pertolongan. Jadi gini loh, dalam Islam itu kan misalnya ada, kalau ada yang bertanya, ada sebuah warung, kalau menjual sesuatu tolong Anda jangan menjual sesuatu yang membuat orang lain sakit dong, membuat orang lain rusak. Sehingga kalau ada seorang jual es krim, cuman ternyata terbukti es krim itu adalah es krim yang membahayakan, rupanya ada yang hasud, ada es krim kok kaya banget, duitnya banyak ini, setiap hari pembelinya sampai ribuan, wah ini kaya, ada yang hasud. Diambil sampelnya satu es krim, dilihat di laboratorium, ternyata di situ terdapat sesuatu yang membahayakan kesehatan. Karena ini yang hasud, biarpun dasarnya hasud dulu, tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa hasudnya, untuk mencapai kepada pelarangan. Yang hasud pergi ke kantor polisi, laporan. Kantor polisi akan menangkap karena ini membawa sesuatu yang menjadikan orang sakit. Kantor polisi nggak akan terlalu kuat kalau saya hanya larang, nanti orang masih saja menyalahkan, mau enak kok, maka langsung hubungi dengan majelis ulama. Majelis ulama, ini ada minuman yang membahayakan. Memang senang orang, hanya bentuknya es saja. Mohon maaf, yang pakai es krim bukan berarti es krim Anda ini, es krim Anda masih sehat. Saya hanya sebuah contoh saja. Cuman di dalam ini dimasuki sesuatu yang menjadikan orang jadi senang, kecanduan, senang, tapi ini sangat membahayakan. Tolong Anda ini secara laboratorium ini, maka Anda sebagai ustadz tolong Anda memfatwakan bahwa ini minuman haram, minuman di sini. Coba pertanyaannya, karena majelis fatwa ini melihat bahayanya, maka mengatakan minuman ini adalah haram. Apakah dia disalahkan yang demikian? Demi kemaslahatan umat. Kalau tidak begitu kan orang tetap minum. Polisi pun melarang, apakah disalahkan polisi? Menjaga kemaslahatan umat. Hal yang demikian itu sederhana. Jadi memang kalau ada indikasi membahayakan, sah untuk dikatakan itu adalah nggak boleh menurut undang-undang negara, sekaligus fatwa ulama juga sah. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan bahasanya, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan dirimu hancur. Hancur beneran atau hancur setengah hancur, atau nggak baik, itu saja. Itu sudah nggak boleh. Selesai. Sekarang pertanyaannya, apa kabar dengan, bagaimana kabarmu wahai rokok? Apa kata dokter? Tanyakan pada dokter. Saya tidak bicara. Mungkin ada yang ngerokok di sini, Anda cukup senyum saja, Anda tanyakan pada dokter, selesai. Apa kata dokter? Apakah dokter mengatakan ini ada vitamin 17? Atau kemudian ini? Tanyakan dokter. Kemudian sederhana, itu saja. Jadi kita perlu namanya keinsyafan. Adapun masalah susah meninggalkan itu babnya bukan masalah itu. Ada candu di dalamnya. Sehingga yang merokok itu sendiri banyak dia ingin meninggalkannya dan ngerti kalau itu nggak boleh, nggak bagus. Cuman ada kecanduannya, maka lu proses. Sehingga saya tidak berani mencaci orang yang merokok. Akan tapi bisa himbau, ketahuilah janganlah merokok. Mending ya pelan-pelan lah. Saya tidak akan marah-marah dengan perokok. Karena apa? Kata pengakuan perokok itu menghilangkan rokok susah. Sampai kata mending lapar daripada tidak merokok, karena ada candunya di situ. Cuman hukumnya dia sudah ngerti loh ya. Hari ini pun Anda sudah paham yang rokok bahasa itu nggak baik. Buktinya anak kecil Anda waktu merokok Anda marah-marah.
Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngasih rokok kepada anak Anda juga nggak terima. Kalau memang itu vitamin, mending Anda terima kasih, kan gitu ya. Jadi sebetulnya ini sangat sederhana, cuman permasalahan yang candu, dan kecanduan ada hubungan dengan hawa nafsu, sehingga kalau dikritik marah. Jangan, ngapain kata haram, enggak nih. Padahal hati kecilnya ngomong nggak mau loh. Nah itu. Jadi ini perlu kita sedikit tenang urusan rokok. Bagi Anda yang merokok, mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikan kesenangan bukan di rokok, di degan, makan tebu, itu aja lah. Jadi dirubah nanti. Kalau sudah dirubah oleh Allah mah gampang. Tentunya Anda pun juga kalau mencaci maki orang yang demikian itu, tapi kita doakan semoga dihindarkan daripada merokok. Sudah jelas hukumnya, nggak usah. Kadang-kadang perlu panjang ceritanya, sebab saya tidak mau menyakiti hati siapapun, tapi saya ingin menjadikan orang ngerti siapapun nih. Ya, apakah setelah itu, setelah Anda hukumi sendiri sudah jelas. Nah, dan apakah itu bohong gitu? Dalam dunia bisnis, kalau saya punya produk, saya punya minuman Al-Bahjah, apakah saya boleh menulis bahwa minuman ini membahayakan, bakal matikan Anda? Kira-kira saya itu orang pebisnis hebat atau tidak? Kira-kira sekarang tulisan di rokok itu benar enggak itu bahwasanya rokok membahayakan Anda? Itu tanyakan saya jujur ada. Nah, kalau memang urusan bisnis seharusnya itu nggak boleh ditulis di situ, biar orang tidak takut, kan begitu. Nah, selesai. Jadi biarkan Anda, bagi Anda yang masih merokok, cukup minta pada Allah dan minta petunjuk, minta bimbingan agar segera diganti dengan yang enak-enak deh, bukan yang pahit-pahit. Kemudian bagi yang sudah tidak merokok, tidak perlu Anda sampai mencaci maki, karena ini permasalahannya bukan permasalahan halal haram saja, karena ada candu yang susah untuk meninggalkannya. Maka semoga diberi pertolongan, selesai ya. Enak semuanya, yang rokok pun enggak, ya tetap panas, rokok itu tetap panas itu. Tapi semakin sejuk insya Allah dengan keinsyafan. Bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Kok meledaknya gede amat? Kok cepet amat ini, tingginya nggak segini aturan nih? Ternyata benar. Ini digoreng oleh orang-orang politik juga. Bukan hanya para pembenci dakwah kita. Seru ya. Lu ngapain lu pada kesini lu? Gua nggak umumin apa-apa juga. Video ini adalah mukaddimah bagi video yang berikutnya yang akan kita bahas tentang bagaimana yang kita yakini dari pendapat fikih akan kehalalan rokok. Jadi video ini hanyalah mukaddimah yang perlu kami sampaikan sebelum kami membahas video berikutnya yang akan membahas tentang permasalahan fikih yang berbicara tentang bahwasanya rokok berada di hukum asalnya, yaitu mubah. Permasalahan dan keributan yang terjadi akhir-akhir ini hakikatnya ternyata digerakkan oleh para buzzer-buzzer untuk kepentingan politik, oleh para ahlul bid'ah, ahlul syubhah, ahlul thawrah, dari golongan ikhwani, sururi, dan takfiri, atau golongan oposisi yang umumnya mereka berada di barisan yang kalah dalam pemilu kemarin, atau barisan yang meraup keuntungan besar dari donasi-donasi liar yang tidak pernah teraudit untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dendam kesumat mereka begitu besar kepada kami karena pengingkaran kami akan penyimpangan dan kerusakan yang mereka bawakan. Kalau hanya ikhwan-ikhwan kajian biasa, harusnya nggak sebesar ini dan seheboh ini. Dari pengalaman kami, beberapa kali video kami viral dengan izin Allah, harusnya nggak begitu cepat menjadi trending di Facebook, di media-media sosial, dan lain-lain. Tapi ternyata benar, masuk kasus kita ini ke berita-berita nasional, dibawa oleh media-media yang notabene oposisi pemerintah.
masuk berita tentang kita ini di koran-koran online seperti oposisicerdas.com, seperti Democrazy News, seperti suaranasional.com. Apalah urusan mereka sebenarnya dengan agama dan dakwah salaf? Apa urusan mereka? Ya. Jadi sering kita jelaskan bahwa sesuatu viral itu nggak organik. Terlalu naif dan bodoh seseorang menganggap sesuatu itu viral, itu organik tumbuh. Terlalu bodoh. Nggak. Dunia maya nggak sepolos itu, nggak senaif itu. Buat mereka yang paham dunia maya akan memahami hal itu. Mesti ada kepentingan-kepentingan politik, mesti ada kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan individu atau kelompok tertentu di belakangnya yang menggerakkan dan mengarahkan viral tersebut. Ya. Bahkan sampai ada gerakan-gerakan bikin akun di Instagram, di Facebook atas nama Ustadz Riyad Bajri. Luar biasa. Oke? Kalau ikhwan-ikhwan kajian, sesebel-sebelnya, seenak-enaknya mereka sama aneh, gak bakalan begini. Gak bakalan begini. Gak bakalan setinggi ini ombaknya. Selalu ada yang gerakan mesti. Pantas beberapa minggu sebelum hari ini, sejak awal Februari, mulai masuk lagi ke kami, sampai sekarang, spam. Telepon-telepon yang spam alert. Penuh. Tiap hari. Mulai masuk lagi doxing tipis-tipis. Tahu doxing nggak? Doxing nih, di satu waktu, di jam yang sama tiba-tiba masuk banyak. WhatsApp. Celah-celah, maki-maki, apa ini itu. Kok masuk lagi doxing? Beberapa minggu lalu. Perasaan nggak ada yang viral, kok gue di doxing lagi? Ini terjadi waktu kasus Hamas. Ini terjadi waktu kasus demo-demo. Tapi perasaan sekarang nggak ada yang viral lagi. Kok gue kena doxing lagi nih? Kalaupun nggak sebesar doxing yang kemarin. Banyak nomor-nomor yang ternyata ini mesin, ini kerjaan mesin. Dan ini buzzer. Ini mesti ada funding besar di baliknya. Ikhwan ngaji, seia-ianya dia sebelah sama gue, nggak mungkin. Mau modal sejauh itu, nggak mungkin. Seia-ianya dia enak sama gue, nggak mungkin dia segitu. Ini anak ngomong gini ngeri, sampai mama Hana bilang jangan ngaji mah, jangan ngaji, di rumah aja. Tadi was-was. Oke? Kok sampai diteror lagi gue? Ada apa? Beberapa minggu kemarin. Oke? Kalaupun doxingnya tipis-tipis, nggak seperti yang waktu kasus Hamas dulu. Tapi telepon sampai sekarang nggak berhenti, spam alert mulu. Dari nomor-nomor asing. Ya? Kemarin kita dalam perjalanan sama sahabat-sahabat terdekat kita, itu juga pulang dari laut. Kita lagi cerita. Bahkan beberapa saat sebelumnya kita lagi cerita. Beberapa minggu sebelum. Ya, kita gebrak yuk masalah rokok nih. Kayaknya udah saatnya deh. Tapi pertimbangannya adalah jangan deh, ntar dulu nggak worth it dan lain-lain. Beberapa kali kita viral, kita bisa ngukur segmennya harusnya ombaknya nggak terlalu gede. Kenapa? Paling yang ribut di ikhwan-ikhwan ngaji doang. Ketika kita hantam Hamas, ini mau yang ngaji, mau yang nggak sholat lagi ikutan nyerang. Itu segmennya terlalu meluas. Bahkan maaf, kafir termasuk nyerang dan teror. Karena segmennya begitu luas. Ketika urusan demo-demo, demikian juga gede. Kita tahu, kita bisa ngukur kalau kata gempa nih berapa skala Richter. Masalah rokok, paling ikhwan-ikhwan ngaji doang, berapa banyak sih? Iya gak? Kita gebrak yuk. Tapi dengan segala pertimbangan dan lain-lain, gak worth it, ini itu, akhirnya kita cancel lagi. Tapi dorongan itu begitu kuat, berulang-ulang kita diskusi lagi, bersama beberapa teman dekat kita.
Pas kemarin meledak, kita ngomong, kok meledaknya gede amat? Kok cepet amat ini, tingginya nggak segini aturan nih. Salah hitung kita, rupanya. Akhirnya kita lihat-lihat, tim Elgada pun bantu cari-cari, ternyata benar. Ini digoreng oleh orang-orang politik juga. Bukan hanya para pembenci dakwah kita, tapi orang-orang yang nggak ada urusan dengan dakwah, bahkan nggak ada urusan dengan agama, cuman punya kepentingan politik di balik kita. Sampai kita tahu, oh ternyata beritanya naik di sini, naik di sini. Oh, kita ini nggak punya medsos. Makanya kita bilang, kalau cuman ikhwan-ikhwan kajian, nggak bakalan mungkin sejauh ini mereka memperlakukan. Ana masih husnuzon, nggak mungkin sampai doxing kita kalau ikhwan yang ngaji. Nggak mungkin sampai sengaja bikin rajin bener, sengaja bikin URB, pakai lambang lagi, bikin lambang no, URB. Ustadz di singkat-singkat udah kayak bandar narkoba, URB no. Dikatanya gue demen disingkat-singkat kayak orang. Enggak, WRB tuh. Dikasih inisial, kayak bandar narkoba ketangkep. Pakai inisial. Ya. Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami, berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini, adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Bercelana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Wa malu. Itu hal yang kami yakini kehalalan. Itu yang nanti kita bahas. Dan bahkan beberapa permasalahan adalah buhtan, kedustaan dan fitnah besar yang nyata. Seperti kami mancing bersama Abu Janda. Abu Janda siapa? Gua nggak kenal. Abu Janda siapa, Jal? Mancing sama janda kali. Kok Abu Janda, Jal? Ngapain sama bapaknya janda? Abu Janda siapa ya Allah? Dituduhkan bahwasanya kami masih bermain musik. Jari-jari kami kapalan karena megang gitar. Ini dari mana? Dulu kita bermain musik, iya. Dulu mendarah daging dari kecil musik. Kita bisa bahasa Inggris dari musik. Gak pernah kita kursus. Pernah kursus sebentar, terus tempat kursusnya dibom. Akhirnya berhenti. Iya, musik mendarah daging pada kita. Lidah kita terarahkan dulu untuk bisa bahasa asing. Itu dengan musik. Dulu. Tapi dibilang, kami masih main musik. Jari kami kapalan megang gitar. Allahu Akbar. Ya. Setelah kami ketahui keharaman musik, maka kami tinggalkan sedikit demi sedikit. Kami yakini keharamannya dan efeknya melemahkan jiwa, mewariskan kemunafikan, bikin kita nggak berani perang di atas jalan yang hak. Itu efek musik. Kami tinggalkan dikit-dikit. Kalaupun udah mendarah daging musik, lu tahu gue udah, lu kan tukang bongkar YouTube. Kita jalan-jalan nih guys, melihat di sekitar kita. Nah, terlihat bunganya sudah tumbuh subur karena di sini sudah musim hujan
jadinya subur. Nah, ini pohon cabai nih. Cuman cabainya masih belum berbuah. Belum berbuah ini. Tuh, kita lihat cabai nih, guys. Wah, ternyata sudah panjang ini. Ini namanya, kalau di sini ini namanya bayam merah, guys. Bayam merah. Tuh. Ini sudah panjang. Dan cara nanamnya juga mudah, tinggal dipetik, ditancap, dia akan hidup, guys. Kita lihat, kita jalan-jalan lagi. Nah, sudah banyak ditumbuhi rumput-rumput. Nah, ini namanya varigata nih, mangkokan varigata. Wah, sudah pada panjang-panjang nih, guys, tuh. Ini sudah boleh dipanen ini. Tumbuh subur. Jadi kalau yang ini, guys, ini tinggal dipetik aja, lalu tinggal ditancepin. Nah, tancepin seperti ini, dia sudah hidup ya, sudah hidup. Nah, hanya ditancepin seperti ini, dia sudah hidup. Dipetik seperti ini. Nah, ditancepin, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Ini juga sudah mulai panjang. Banyak yang kering nih, guys. Ini sepertinya kurang apa ya, karena tidak disiram kemarin, makanya dia kering ini. Tinggal tancap, mudah hidupnya. Nah, asal dia harus disiram atau dipetik, nah, ditancepin, nah dia akan tumbuh. Ini karena jarang disiram, jadi banyak yang kering. Padahal sebenarnya ini mudah untuk hidup nih, guys. Nah, tinggal ditancap seperti ini, dia akan tumbuh kembali. Nah, tuh sudah mulai panjang-panjang nih. Tuh mulai panjang-panjang ini. Di sini adalah tempat pembibitan, guys. Itu juga tuh. Nah, kita lihat sudah mulai semak. Tapi ini yang saya suka ini, guys. Nah, coba kita lihat. Dia subur ya. Ini juga mudah. Cara nanamnya juga tinggal dipotong batangnya, terus ditancepin. Dia akan tumbuh juga. Oke, kita jalan-jalan lagi. Sudah mulai semak nih. Kita jalan-jalan lagi. Di sini ada tempat pembakaran sampah. Nah, kita
Ya lihat, wah, mantap ini. Nah, ini sudah seperti tidak terawat nih. Nah, ini namanya mangkokan variegata. Ini sebenarnya sudah boleh dipanen dan ditanam dan bisa dijadikan tanaman hias. Mantap nih guys, mantap. Dan pot juga masih banyak nih, pot yang kosong-kosong juga masih banyak. Ya, kita jalan-jalan lagi. Nah, ini ada pohon apa enggak tahu nih juga nih. Pohon nih, besar nih daunnya. Nah. Itu ada bambu. Ya, seperti inilah kondisi di sini. Wah, di sini hawanya luar biasa sejuk ya, teman-teman ya. Luar biasa dingin. Karena sini tadi pagi hujan dan terasa dinginnya, terasa. Tuh kita lihat. Kita jalan-jalan lagi. Ini banyak bambu, ada pokok pohon jambu di sana itu, jambu merah.